Firman Tuhan sama-sama katakan, amin, amin, amin. Salam, saudaraku yang kasih, yang ada di rumah, yang ada di kemah Bet Salom, yang ada di mana saja, selamat pagi. Tuhan baik buat kita, haleluya. Saudaraku yang kasih, kemarin hari Jumat sudah diumumkan bahwa mulai tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli ada PPKM darurat. Ini dari pemerintah. Pemerintah itu adalah utusan dari Tuhan, pilihan dari Tuhan. Oleh karena itu mari kita lakukan. Mari kita lakukan dengan bertanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan di gereja ini. Saudara yang kasih, saudara sudah dengar, tapi yang penting adalah terbaik tinggal di rumah. Kalau enggak penting benar, tinggal di rumah. Semua mal-mal ditutup. Semua gereja, tempat-tempat ibadah, masjid, kelenteng, semuanya ditutup sampai tanggal 20 Juli. Kecuali live streaming seperti ini. Restoran-restoran enggak boleh makan di situ. Yang boleh adalah take away. Beli kemudian balik atau pesan diantar ke rumah. Mari kita patuhi apa yang diminta oleh pemerintah ini. Karena pemerintah ini adalah pemerintah yang sah. Pemerintah ini adalah pilihan Tuhan. Mari semua kita, siapapun kita yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari patuh taati PPKM darurat ini. Hari ini saudara kasih, kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Bunyinya demikian. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ayatnya yang keempat. Inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Maka tema khotbah hari ini, berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Jordan,
dan pegunungan Hermon dari gunung Misar. Saudaraku yang kekasih, sekarang mari kita coba pelajari satu persatu mulai dari ayatnya yang pertama. Mulai dari ayatnya yang pertama. Ayatnya yang pertama tadi kita sudah baca untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, besar kemungkinan pemazmur dan orang-orang Israel saat itu ada di tempat pembuangan di mana? Di Babel, saudara. Bertahun-tahun mereka hidup di dalam tekanan. Bertahun-tahun mereka dilecehkan, bertahun-tahun mereka ditertawakan. Ya, namanya juga sebagai orang buangan. Bertahun-tahun mereka berseru kepada Allah. Tetapi Allah membisu. Seolah-olah pemazmur dan orang-orang Israel itu telah ditinggalkan oleh Tuhan. Lalu pemazmur tadi menulis, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudara kasih, imajinasi saya bikin dalam gambar. Coba tadi gambar rusa tadi. Imajinasi saya seperti ini, saudara kasih. Rusa ini berada bukan di padang rumput yang hijau, tetapi dia berada di tanah yang gersang, di tanah yang bebatuan. Berhari-hari rusa ini tidak minum air. Betapa hausnya dia, betapa lemahnya dia. Saudara yang kasih, itulah yang digambarkan oleh pemazmur keadaan jiwa orang Israel pada saat itu. Mereka rindu bertemu dengan Allah. Jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Dan saudara yang kasih, mari kita lanjutkan ratapan pemazmur berikutnya di ayat yang kedua. Di ayatnya yang kedua itu lebih sekarat, saudara kasih. Jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara yang kekasih, sekarang jiwa pemazmur dan orang-orang Israel itu sangat sekarat. Dibandingkan dengan Allah yang hidup pribadi yang jadi sumber dari segala sumber kehidupan, dari segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Termasuk pemazmur, bagi pemazmur dan bagi orang-orang Israel. Tanpa Allah mereka akan binasa. Sekali lagi, tanpa Allah pemazmur dan orang-orang Israel yang ada di pembuangan di Babel akan binasa. Di tengah-tengah keadaan yang sangat berat, di tengah-tengah keadaan yang tertekan seperti itu, pemazmur menuliskan, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudaraku yang kekasih, kata bilakah, kapan
Tuhankah? Artinya kerinduan ini begitu lama dipendam oleh pemazmur, oleh orang Israel ini. Kapan Tuhan kami dibebaskan dari pembuangan ini? Kapan Tuhan Engkau menunjukkan dirimu kepada kami? Kapan Tuhan pertolongan-Mu datang kepada kami? Ini jeritan pemazmur dan orang-orang Israel. Mungkin hal yang sama yang terjadi hari-hari belakangan ini di seluruh dunia. Termasuk kita, umat Tuhan. Kita bertanya, kapan Tuhan pandemi ini berakhir? Kapan Tuhan bangsa kami dipulihkan? Kapan Tuhan kami sembuh dari penyakit ini? Kapan Tuhan? Saudaraku, tidak ada nada klaim di sana, tidak ada. Yang ada hanya nada memohon kepada Tuhan dengan tangisan. Lalu pemazmur melanjutkan ayat yang ketiga. Kita baca ayat yang ketiga. Air mataku menjadi makananku. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam pembuangan, pemazmur dan orang-orang Israel dihina, dicemooh, diejek. Bahkan di dalam kepercayaan mereka juga dicemooh. Karena menurut orang Babel, orang Israel telah dikalahkan. Menurut mereka, karena orang Israel telah dikalahkan, berarti dewa-dewa mereka sudah menang atas Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Ini menyakitkan. Ini sangat menyakitkan bagi orang-orang Israel. Tetapi kok orang Israel masih mau menanti-nantikan Tuhan. Ketika pemazmur coba beriman kepada Allah, malah mereka ditertawakan, malah mereka diejek, malah mereka dihina. Orang Babel berkata kepada mereka, di mana Allahmu? Kata-kata ini sangat menyakitkan orang Israel. Sama halnya dengan kita orang percaya. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Waktu kita banyak untuk Tuhan, tapi banyak persoalan. Tapi banyak persoalan silih berganti. Kayaknya tidak ada ujungnya. Bahkan mungkin orang berkata, katanya anak Tuhan, di mana Allahmu? Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara,
Orang Israel itu tahu, pemazmur tahu bahwa Allah mereka itu adalah Allah yang dahsyat. Itu yang mereka tahu. Mereka tahu Allah itu maha kuasa. Mereka tahu Allah itu penyayang, pengasih dan penyayang, itu yang mereka tahu. Oleh karena mereka menjerit, bertindaklah Tuhan. Namun Allah tidak bertindak apa-apa. Allah diam 1000 bahasa, saudaraku yang kekasih. Cemoohan orang Babel sungguh menyakitkan orang Israel. Haleluya, haleluya. Orang Israel berusaha mencari perlindungan, tetapi tidak mendapatkan. Oleh karena itu pemazmur melanjutkan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Apa artinya? Artinya setiap hari mereka susah, setiap hari mereka bersedih, setiap hari mereka tertekan. Celakanya seorang kasih, Allah diam. Allah pergi entah kemana. Allah tidak menjawab seruan mereka. Haleluya. Bukankah sering kita sebagai anak-anak Tuhan juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang Israel ini? Kita sudah berdoa, kita sudah berpuasa, kita sudah melayani banyak hal untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kita cari Tuhan, Dia diam, tidak menjawab. Dia entah pergi kemana. Kita mengalami kepahitan kepada Allah, mengalami kekecewaan, mengalami bahkan bimbang. Pada keadaan yang sungguh-sungguh berat seperti ini, Tuhan seakan-akan tidak hadir. Tuhan seakan-akan tidak nampak. Tuhan seakan-akan tidak berbuat apa-apa. Dalam hati pemazmur ada kemarahan, ada kekecewaan. Saudaraku yang kekasih, saya pikir mengungkapkan kekecewaan kita kepada Tuhan itu wajar. Wajar saja, tidak dilarang. Kita bisa mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan, termasuk perasaan kecewa, termasuk perasaan jengkel, dengan bebas kepada Tuhan. Mengapa saya katakan demikian, saudaraku yang kekasih? Bukankah hal yang sama diungkapkan oleh Ayub kepada Tuhan? Bukankah hal yang sama diungkapkan oleh Daud kepada Tuhan? Bahkan oleh Yesus sendiri ketika dia berada di atas kayu salib. Yesus juga mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan. Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya mau kasih tahu kepada saudara, Allah kita itu panjang sabar, pengasih dan penyayang. Saya mau kasih tahu pagi hari ini kepada siapapun saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dia merasakan kesedihan saudara. Dia merasakan ketertekanan saudara. Dia merasakan keterpurukanmu. Dia merasakan kegelisahanmu.
kesepianmu dia rasakan. Pemazmur juga melakukannya, bukan? Berapa lama lagi Tuhan? Bilakah kami bisa melihat Engkau? Diungkapkan dengan terus terang, namun jangan berhenti sampai di situ, saudara yang kasih. Setelah sekian lama membiarkan jiwanya terpuruk, setelah sekian lama membiarkan jiwanya tertekan, pemazmur dan orang Israel ini memutuskan untuk tidak lagi berlama-lama dalam keadaan demikian. Dia mengarahkan pandangannya ke depan, dia mengarahkan imannya ke depan. Dan ia melihat apa yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Dia beriman di dalam kegelapan bahwa ada Allah di sana. Oleh karena itu pemazmur berkata demikian, ayat berikutnya, ayat yang keempat. Haleluya, haleluya. Apa yang pemazmur, lirik pemazmur berikutnya apa? Inilah yang kuingat, inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ini apa maksudnya? Apa maksud ayat 4 ini, saudara yang kasih? Bagaimana caranya pemazmur dalam keadaan iman yang tertekan, dalam keadaan iman yang terpuruk, berubah seperti orang yang kemenangan? Apa yang dibuat pemazmur? Apa yang ditulis pemazmur di sini? Pemazmur mengatakan, mengingat-ingat perbuatan masa lalu. Inilah yang hendak kuingat. Bagaimana dulu pemazmur dengan orang Israel berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan bersorak-sorai dan nyanyian syukur. Rupanya pemazmur Bani Korah ini adalah kalau sekarang ini kita sebut WL. Worship leader. Setiap kali ada festival pujian di bukit di bait Allah. Di situ putra dari Bani Korah ini memimpin naik ke sana ke bait Allah. Ribuan orang pergi ke sana. Dia memimpin, dia tidak ingin kalah. Saudara, siapa yang ada di bait Allah? Siapa yang ada di bukit itu? Di sana ada Allah, saudara. Di mana? Di ruang Maha Kudus. Di situ ada tabut perjanjian. Di situ ada tabut Allah, lambang kehadiran Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan Allah yang ada di sana, Allah yang penuh kasih sayang di sana sedang menunggu umat Israel. Di sana ada Allah yang baik. Di sana ada Allah yang peduli, yang penuh kasih menunggu mereka. Allah yang memberi keteduhan di dalam hati mereka. Allah ada di sana. Haleluya, haleluya. Itulah yang dirasakan pemazmur dan orang-orang Israel. Glory buat Yesus. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Terakhir kali saya ke Yerusalem. Begitu kita sampai mau tiba di Yerusalem, seakan-akan ada suara berkata, "Welcoming home, my children." Seakan-akan Tuhan berkata, "Selamat datang anak-anakku di Yerusalem."
hati kita damai sekali. Dan itu terasa terngiang-ngiang terus. Selamat datang anakku. Selamat datang anakku di kota ini. Di Jerusalem. Selamat datang. Rasanya kayak Bapa itu begitu baik. Kayak memeluk kita. Hati kita damai, saudara kasih. Ini yang dirasakan oleh pemazmur ini. Mereka yang tadinya seperti rusa merindukan air, yang tadinya jiwanya haus. Tapi begitu dia sampai di bait Allah, hatinya damai. Ternyata Tuhan itu tidak meninggalkan. Ternyata Tuhan itu baik. Tuhan itu penyayang, pengasih, peduli. Itu yang mereka rasakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mengingat masa manis bersama Tuhan penting bagi pemazmur. Saya ulangi, mengingat masa-masa manis, masa-masa indah bersama Tuhan penting bagi pemazmur, penting bagi orang Israel, penting bagi saudara, penting bagi saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Khususnya saat-saat kita mengalami tekanan yang begitu berat hari-hari sekarang ini. Tekanan yang berat. Bahkan kita takut akan hari depan yang menakutkan. Saat ini saudara dan saya perlu mengingat-ingat masa-masa manis. Perlu mengingat-ingat masa-masa indah bersama dengan Tuhan. Masa-masa manis bersama Tuhan itu akan mengingatkan saudara dan saya bahwa Allah itu baik, bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Allah itu pengasih dan penyayang. Allah itu pengayom. Allah itu pelindung, tempat berteduh. Saudara kasih, saya mau cerita beberapa masa-masa manis saya bersama Tuhan yang saya belum pernah sebagian sampaikan kepada saudara. Pertama, saudara kasih, pada saat saya lahir sebagai bayi, bayi itu dibungkus, dibaluti dengan selaput, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Kemudian usus mama saya itu kayak dikalungkan di leher kayak begitu. Lahir di desa, di kampung. Orang desa nggak tahu, orang kampung nggak tahu mau diapakan ini. Dibalut kayak kepompong, dibalut dengan selaput. Saya nggak tahu bagaimana caranya mereka, karena di situ nggak ada dokter, di situ nggak ada bidan. Mungkin selaput itu sedikit-sedikit mereka sisihkan, sedikit-sedikit mereka sisihkan, sedikit-sedikit mereka. Seberapa lama saya juga nggak tahu. So kasih, kemudian usus yang dikalungkan di tubuh saya itu, di leher saya itu pelan-pelan dilepas, kemudian dikembalikan kepada tubuh mama saya. Mungkin orang yang mengerjakan pada saat itu, mungkin juga barangkali tidak terlalu bersih, saya nggak tahu. Oleh karena itu, sampai umur 2 tahun saya sakit-sakitan terus. Sakit-sakitan. Di mana-mana ada barah di sini, ada barah di tangan, di mana-mana. Selama 2 tahun. Tapi setelah itu sembuh. Dan sampai sekarang gak pernah masuk rumah sakit. Dari umur 2 tahun sampai sekarang saya gak pernah masuk rumah sakit.
Itu yang pertama. Yang kedua, Songkasih, umur 6 tahun. Mungkin dulu juga nggak tahu bagaimana. Saya itu mau mengambil sarang burung. 7 sampai 8 meter tingginya. Nah, yang saya injak dahan itu ternyata sudah kering, patah, jatuh ke bawah. Kaki di bawah, jatuh ke bawah. Sehingga lutut ini sama dagu ini udah kayak menjadi satu. Enggak ada harapan. Orang tua sudah menangis, semua keluarga sudah menangis. Dari desa dibawa ke Kabanjahe, 8 kilo, dulu belum ada mobil. Saya juga nggak tahu bagaimana mereka membawanya ke ke dukun patah tulang. Umur 6 tahun. Sepanjang perjalanan, kalau orang tua saya cerita, mereka nangis sepanjang perjalanan. Berapa lama dari Samura, desa tempat saya tinggal, ke Kabanjahe, ke tempat dukun patah tulang itu juga nggak disebutkan. Tapi begitu sampai di Kabanjahe, orang itu mengurut dada saya dan kemudian baru ada gerak, saya tendang itu yang mengurut saya sampai jatuh. Hidup kembali. Songkasih, dalam keadaan seperti begitu, hidup kembali. Yang ketiga yang mau saya sampaikan kepada saudara, bahwa saya masih SMP kelas 3, mau masuk SMA kelas 1. Umur masih 15 tahun. Saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya dijamah oleh Roh Kudus. Belum dibaptis, tapi dipenuhi dulu oleh Roh Kudus. Saya diselamatkan oleh Tuhan. Ternyata enggak tahu Tuhan itu begitu manis, begitu indah. Begitu saya dipenuhi oleh Roh Kudus, sebelum tidur dipenuhi oleh berdoa, dipenuhi oleh Roh Kudus, bangun berdoa, dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan sarapan pagi pun, pada saat berdoa sarapan pagi pun dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan itu ternyata luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Songkasih, dan saya mau sampaikan kepada saudara, begitu saya tamat SMA, saya berangkat ke Jawa, mau kuliah. Dipimpin oleh Roh Kudus. Pendek cerita, tingkat 4, orang tua saya itu sudah mulai kembang kempes. Sudah mulai terlambat mengirimkan wesel, dulu wesel namanya. Kadang terlambat 2 hari, kadang terlambat 5 hari, kadang terlambat seminggu. Songkasih, pada saat lagi kesusahan kayak seperti itu, ada seorang dosen baru mendapatkan gelar doktor dari Amerika. Dia nawarin saya beasiswa di tambang batubara. Saya nggak begitu kepingin karena nggak pernah dengar tambang batubara. Taunya pada saat itu hanya Pertamina sama PT Timah. Itu yang ada konglomerat, baru 2 konglomerat pada saat itu di Indonesia. Swasta belum ada. Tapi dia desak saya terus agar apply, bikin kirim lamaran. Akhirnya saya kirim lamaran karena dia suruh terus terima beasiswa. Jadi tadinya kalau tiap bulan terlambat wesel, sekarang tiap bulan teratur sehingga sekolah selesai. Songkasih, saya lihat, kalau lihat masa-masa manis Tuhan, yang keluar dari mulut bibir saya itu hanya satu kata, Tuhan itu baik. Tuhan itu penolong tepat pada waktunya. Dan saya juga mau kasih tahu kepada saudara, September 1997, saya diajukan untuk dipecat sebagai salah satu anggota direksi. September dikirim ke Menteri Keuangan, tapi Menteri Keuangan lagi sibuk. Awal November dikirim lagi surat ke Menteri Keuangan oleh Menteri Teknis.
Menterinya sibuk benar. Kenapa? Karena dolar pada saat itu mulai bergeliat. Kalau Januari itu, Februari baru 1.800, 2.000. Tapi pada bulan Oktober, Desember itu udah mulai 3.000. Bahkan Januari tanggal 12 Januari, $1 $12.000. Menteri ini enggak sempat nandatangani SK pemecatan itu. Saya bilang, Tuhan itu kok baik benar. Jadi kalau saya ingat masa-masa manisnya bersama dengan Tuhan itu penyayang, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu penolong yang tepat pada waktunya. Tuhan itu tahu apa yang kita takutkan. Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan. Itu masa-masa manis bersama dengan Tuhan. Nah, satu lagi mau saya tambahkan, kalau saya tambah banyak sekali. Satu lagi mau saya tambahkan. November tahun 2001 ada presiden ganti. Gus Dur mengundurkan diri, diganti oleh Bu Mega. Menterinya baru. Kasih ada penggantian direksi. Saya sudah 11 tahun jadi direksi pada saat itu. Pada saat itu kita dipanggil dan dikasih tahu, terima kasih Pak Purba sudah melayani, sudah bekerja dengan baik selama 11 tahun. Terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Dan dikasihkan SK. Wah, saya pikir wah ada SK pemecatan ini. Ya puji Tuhan lah, namanya juga udah 11 tahun. Akhirnya kita pulang ke kantor. Kira-kira 5 menit sebelum sampai di kantor, ada salah satu teman saya itu nelpon saya. Pur, selamat ya. Selamat apa? Sialan lu. Selamat ya. Yuk kan dipilih kembali. Loh siapa bilang? Kan tadi udah disebutkan terima kasih atas pengabdiannya. Dan dikasihkan SK. Ya udah baca belum? Saya bilang belum. Saya baca kasih. Ternyata saya memang diberhentikan, kemudian diangkat kembali. Saya sampai-sampai nggak percaya. Lama-kelamaan baru saya tahu oleh direktur utama yang baru itu. Pur, saya dipanggil oleh menteri, katanya jangan semua diganti, satu harus ada yang tinggal. Kalau semua diganti nanti kalian kesulitan, harus ada salah satu yang tertinggal. Terserah kalian siapa. Kenal kagak? Nggak tahu dia nyebut nama saya. Sehingga nama saya diperpanjang. Ini kalau bukan Tuhan, ini semua karena Tuhan. Jadi Tuhan itu baik banget. Bagi saya, Tuhan itu baik. Bagi saya, Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Bagi saya, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu dahsyat, dia tahu kapan, dia tahu apa yang kita perlukan. Bagi saya itu. Dan Tuhan yang sama juga tahu apa yang saudara perlukan. Saudaraku yang kasih, begitu juga cara pemazmur dan orang Israel. Mari kita baca di ayatnya yang ke-5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara yang kasih, pemazmur dan orang Israel kembali beriman kepada Tuhan. Kenapa saya kasih? Karena setelah mereka ingat kebaikan Tuhan, ingat masa lalu, mereka pergi ke rumah Allah, mereka berjalan cepat mendahului orang banyak. Mereka pergi ke sana, pergi ke bukit, ada apa di sana? Di sana ada tabut perjanjian, di sana ada bait suci, di sana ada Allah yang baik. Di sana ada Allah yang peduli, di sana ada Allah penyayang.
Di sana Allah yang bisa memberikan damai. Setelah itu mereka rasakan, maka mereka mulai kembali beriman kepada Tuhan dan mulai menegur jiwanya. Ketika imannya kembali bangkit, maka pemazmur mengatakan, "Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Hai jiwaku, mengapa engkau gelisah di dalam diriku?" Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kemudian pemazmur itu memproklamirkan kepada jiwanya, berharaplah kepada Allah. Dia adalah penolongku dan Allahku. Inilah yang dikatakan pemazmur pagi ini kepada saudara dan saya. Dengarkan ini. Inilah yang dikatakan pemazmur pagi ini kepada saudara siapapun yang mengikuti firman Tuhan hari ini. Di dalam keadaan apapun yang nampak saat ini tidak ada harapan. Dalam hidupmu seakan-akan tidak ada harapan lagi. Yang nampak keterpurukan, tertekan, terhimpit. Yang nampak begitu berat dan menyesakkan dada yang ada di depanmu. Yang engkau rasakan saat ini. Saya mau kasih tahu kepada saudara, katakan pada jiwamu. Katakan kepada jiwamu, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau putus asa? Mengapa engkau bersedih? Hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Hai jiwaku, mengapa engkau tidak tenang di dalam dirimu? Berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Haleluya, haleluya. Glory buat Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku yang kekasih, mari melangkah lagi bersama dengan Tuhan. Kita ini adalah anak-anak yang disayangi Tuhan. Engkau dan saya adalah biji matanya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepat pada waktunya engkau akan melihat lagi perbuatan-perbuatan ajaib yang berikutnya dari Allah kita. Katakan amin. Bahwa Allah itu baik. Bahwa Allah itu pengasih dan penyayang. Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan engkau. Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan saya. Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Glory buat Yesus, glory buat Yesus. Sekarang kita berdoa, tutup mata, saudara kasih. Bapa, hari-hari ini memang jiwa kami letih. Bapa, hari-hari belakangan ini memang jiwa kami lesu, jiwa kami meradang. Memang hari-hari ini jiwa kami meratap, tertekan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tapi setelah melihat kembali perbuatan-perbuatan manis bersama dengan Engkau, iman kami kembali dibangkitkan, pengharapan kami kembali berkobar-kobar, semangat kami kembali timbul di dalam nama Yesus. Bapa, bangunkan kembali jiwa kami. Bangunkan kembali jiwa kami, Bapa.
Firman-Mu menguatkan kami. Yesus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi saudaraku yang kasih, di dalam keadaan apapun yang kau hadapi hari-hari ini, yang nampak saat ini, realita yang terjadi saat ini dalam hidupmu, hampir-hampir tidak ada lagi harapan. Yang nampak dalam segala aspek keterpurukan, yang nampak di depanmu begitu berat, bahkan menyesakkan dadamu. Sekali lagi katakan pada jiwamu, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Hai jiwaku, mengapa engkau bersedih? Hai jiwaku, mengapa engkau putus asa? Hai jiwaku, mengapa engkau gelisah, tidak tenang di dalam dirimu? Berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah. Karena di dalam Dia engkau akan kembali memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu kekuatan bagi hidup kami. Berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Yang sakit Bapa, baik yang ada di rumah sakit, baik yang ada di rumah, Tuhan pulihkan, kuatkan, mampukan kami untuk melalui masa-masa sulit seperti sekarang ini. Mampukan bangsa kami untuk bisa keluar dari masa-masa sulit sekarang ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami lepaskan berkat bagi bangsa ini, bagi negeri ini. Mulai kemarin tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli bulan ini, PPKM darurat diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali. Mampukan aparat semua, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, menjalankan PPKM darurat ini secara konsisten, sehingga akan terlihat hasilnya, maka akan terjadi penurunan COVID-19 di negeri ini. Berkati bangsa ini, berkati negeri ini. Hamba-Mu juga berdoa buat jemaat yang Kau percayakan di tempat ini, tanpa terkecuali. Berkati mereka Tuhan, bukakan pintu-pintu berkat bagi mereka. Bagimu tidak ada barang yang mustahil. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua Tuhan, berkati. Sekarang angkat kedua belah tangan-Mu, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat saat ini dengan caranya Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Saudara biji matanya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Saudara anak-anak yang disayangi, dikasihi oleh Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Teruslah berharap kepada Dia, si pemberi berkat itu. Si pemberi berkat itu kuasanya tidak terbatas. Tuhan menggendong saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan memimpin saudara, Tuhan membawa saudara kepada
perbuatan-perbuatan yang manis berikutnya. Tuhan akan membawa saudara kepada pengalaman-pengalaman manis yang dari Tuhan berikutnya, yang lebih dahsyat, yang lebih heran. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, haleluya. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan memberkati kita. Amin.